Halo Sobat Saka, gimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Amin. Nah, pada kali ini kita akan buat podcast nih. Ngomong-ngomong masalah itu, kali ini kita akan bincang-bincang mengenai Saka Fair. Dan tentunya saya nggak akan bicara sendiri karena di sebelah saya saat ini udah ada Kak Ahmad Faris selaku Ketua Panitia dari Saka Fair sendiri. Halo Kak Faris. Halo. Oke, sebelum kita bincang-bincang mengenai lebih lanjut, nah perlu teman-teman ketahui dulu nih mengenai budaya Bengkulu, yang mana Bengkulu sendiri ini merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatera Indonesia yang di dalamnya banyak sekali kebudayaan-kebudayaan seperti ada makanan khas, ada pakaian adat yang mungkin berbeda dari provinsi-provinsi lainnya. Oke, berhubung di samping saya sekarang sudah ada narasumber kita yang sangat luar biasa. Mungkin boleh nih Kak Faris tentang pandangan Kak Faris mengenai budaya Bengkulu itu gimana sih sebenarnya? Oke, baik. Nih, Maiza ya. Iya. Mungkin Kakak coba jelasin sedikit nih mengenai kebudayaan yang ada di Provinsi Bengkulu nih. Iya. Budaya yang ada di Provinsi Bengkulu itu sangatlah beragam seperti itu. Ada dari sukunya, ada juga adat istiadatnya, ada makanan khasnya, dan juga ada pakaiannya. Kita mungkin coba lihat dari suku yang ada di Provinsi Bengkulu nih. Provinsi Bengkulu ini ada berbagai macam suku. Dari suku Rejang, ada suku Serawai, ada juga suku Lembak, ada juga suku dari luar pun ada di Provinsi Bengkulu, suku Jawa, suku dari Kalimantan, dan juga suku dari Papua. Dan juga adat istiadat yang ada di Bengkulu mengikuti suku yang ada. Seperti makanan-makanan pun juga sangat beragam di Provinsi Bengkulu. Ada lemang tapai, ada juga cucur dari Seluma, ada juga makanan-makanan seperti lempuk dan lain-lain seperti itu. Dan tentang ini ya, tentang kebudayaan yang di Bengkulu, kita tahu bahwa kebudayaan itu sangat beragam. Nah, dari situlah kita coba bahwa kebudayaan ini bukan menjadi suatu alasan untuk kita saling berpecah belah seperti itu. Oke, kita coba untuk kebudayaan ini kita jadikan pemersatu kita untuk saling membangun. Oke. Oke, wah luar biasa sekali ya teman-teman jawaban dari Kak Faris ini. Nah tadi kan Bang tentang budaya tuh. Nah terus berhubung tema kali ini kita akan bicara mengenai Saka Fair. Nah kakak kan selaku ketua panitia nih di Saka Fair. Jadi sebenarnya Saka Fair itu apa sih Kak? Baik Meza, Saka Fair itu sendiri ya suatu festival kebudayaan nih, suatu festival kebudayaan yang coba diinisiasi oleh BMKBM Universitas Bengkulu, yang mana di dalamnya terdapat 3 event nih, terdapat 3 event besar. Yang pertama itu ada Saka Event, yang kedua itu ada Saka Sosial, yang ketiga ada Saka Culture Modern. Untuk Saka Event sendiri itu di dalamnya ada terdapat perlombaan-perlombaan khusus untuk mahasiswa yang ada di Provinsi Bengkulu nih. Jadi di sana nanti ada lomba bulu tangkis, ada juga lomba esai, ada juga lomba poster digital, dan juga lomba-lomba lainnya. Lomba-lomba ini mengangkat tema-tema tentang kebudayaan. Jadi di sini akan sangat erat nih kaitannya dengan kegiatan Saka Fair ini, lomba-lomba tadi seperti itu. Dan juga yang kedua itu ada Saka Sosial. Saka Sosial ini sendiri di dalamnya ada kegiatan-kegiatan sosial yang kita coba berikan nih kepada masyarakat Provinsi Bengkulu. Yang pertama itu ada penghargaan Kamu Hebat. Penghargaan Kamu Hebat ini sendiri penghargaan yang kita coba berikan kepada masyarakat Bengkulu yang berdampak, yang punya manfaat kepada lingkungan sekitarnya seperti itu. Yang kedua itu ada Saka Sosial, yang di dalamnya ada penghargaan Kamu Hebat, yang mana penghargaan Kamu Hebat ini adalah penghargaan yang kita coba berikan kepada masyarakat nih yang berdampak pada lingkungan sekitarnya, seperti mungkin tokoh agama, mungkin juga tokoh lingkungan, dan juga yang lainnya seperti itu. Mana masyarakat ini nanti salah satu tokoh di masyarakat yang memberikan manfaat, dampak yang sangat signifikan kepada lingkungannya. Lalu yang kedua itu ada penghargaan Aksara. Penghargaan Aksara ini sendiri adalah suatu penghargaan yang coba diberikan kepada mahasiswa aktivis di Universitas Bengkulu yang menunjukkan bahwa mereka adalah mahasiswa yang aktif dalam membangun Universitas Bengkulu dan Indonesia seperti itu. Lalu yang ketiga ada Laga Persahabatan. Kenapa kami memasukkan Laga Persahabatan ya? Laga Persahabatan ini tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa kebudayaan itu tidak menjadi alasan untuk kita saling berpecah belah. Jadi di sini kita coba angkat bahwa kebudayaan itu adalah salah satu alasan untuk kita saling bersatu. Jadi kita coba masukkan di dalam Laga Persahabatan ini bahwa kita itu saling bersahabat, kita itu saling bersatu antara birokrasi yang ada di kampus, antara mahasiswa yang ada di Universitas Bengkulu, dan juga antara masyarakat seperti itu.
Dan lalu yang ketiga itu ada, oh iya, yang ketiga tadi ya, cukup seperti itu. Lanjut. Oke, nah tadi ya teman-teman udah dijelasin sama Kak Faris bahwa Saka Fair ini sebenarnya mengusung banyak event. Nah Kak, kan tadi kan udah Kakak jelasin nih mengenai ada event seperti kegiatan sosial, terus ada juga kayak olahraga, terus yang ilmiah juga ada tadi ya Kak. Nah tentunya kan banyak event ini harus diusung dalam satu tema. Betul. Nah berhubung Kak Faris di sini juga sebagai ketua panitia nih, mungkin teman-teman penasaran nih, apa sih sebenarnya apa tema yang diusung pada kegiatan Saka Fair kali ini Kak? Oke, tema ini yang Iya. coba dikonsepkan anak acara Tema yang kami ya. besar Ya, mungkin tema ya. besar itu ya. Tema kami dari kepanitiaan kami seperti itu ya. Tema yang kami coba angkat adalah Puspawarna Bumi Rafflesia. Puspawarna Bumi Rafflesia itu artinya adalah Puspawarna artinya keberagaman. Bumi Rafflesia maksudnya Provinsi Bengkulu. Jadi di sini coba kita angkat sebuah tema yang mengangkat sebuah keberagaman yang ada di Provinsi Bengkulu. Yang kita tahu ya, kebudayaan di Provinsi Bengkulu itu sangat beragam seperti yang Kakak jelaskan di awal tadi ya, seperti itu. Bahwa budaya yang ada di Provinsi Bengkulu itu sangat beragam dan juga adat istiadatnya sangat beragam. Gitulah kenapa kita angkat Puspawarna Bumi Rafflesia. Dan kenapa diangkat namanya Bumi Rafflesia? Bumi Rafflesia itu menggambarkan suatu yang khas dari Provinsi Bengkulu. Bunga Rafflesia itu adalah salah satu ikon yang sangat dikenali orang dari Provinsi Bengkulu. Jadi di situ kenapa kita angkat namanya Bumi Rafflesia di akhir temanya seperti itu. Oke, jadi tadi temanya Puspawarna Bumi Rafflesia. Luar biasa sekali ya teman-teman. Nah Kak, kan Saka Fair ini kegiatan yang akan diadakan pada waktu terdekat ini ya Kak. Nah untuk inspirasi sendiri, sebenarnya Saka Fair ini terinspirasi dari mana sih Kak kegiatan ini? Oke, untuk Saka Fair sendiri ya, inspirasi yang pertama bahwa kita tahu di kampus kita belum pernah ada kegiatan yang mengatasnamakan kebudayaan seperti itu ya. Kan kita coba lihat di kampus-kampus luar nih, yang khususnya di Pulau Jawa, bahwa di sana mereka telah mengadakan festival-festival kebudayaan, telah bertahun-tahun nih mengadakan festival kebudayaan, yang mana di sana sangat terlihat bahwa kebudayaan sangat beragam, dan di sana juga kebudayaan itu bisa disatukan di dalam suatu kegiatan seperti itu. Jadi di sini kami teman-teman berinisiasi ingin mengadakan suatu festival yang bertemakan kebudayaan, yang mana di dalamnya nanti ada kebudayaan-kebudayaan dari masing-masing daerah yang mungkin bisa ditampilkan nantinya seperti itu, dan juga kebudayaan-kebudayaan yang nantinya bisa menjadi alat pemersatu kita sebagai mahasiswa Provinsi Bengkulu seperti itu. Oke. Nah, tadi kan udah Kakak bahas nih mengenai Saka Fair ini ada berbagai kegiatan dan Ya. event. Ada Saka Culture, Saka event, terus Saka Saka sosial sosial. yang terakhir. Nah, itu tadi dari kegiatan-kegiatan itu kita tuh di kegiatan ini ada kolaborasi dengan pihak-pihak lain nggak Kak? Kalau ada mungkin dari mana aja gitu? Oke, kolaborasi ya. Kami dari Saka Fair sendiri banyak melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak luar seperti itu, termasuk juga pihak-pihak yang ada di Universitas Bengkulu, yang mana yang pertama itu kolaborasi terbesar atau kolaborator terbesar kami itu ada UPT PKM, unit pengembangan kreativitas mahasiswa, yang mana nantinya di sana mereka akan mengisi bazar-bazar yang akan ada di Saka Culture Modern nantinya seperti itu. Jadi di sana ada bazar modern dari PKM seperti itu, dari mahasiswa-mahasiswa Universitas Bengkulu, yang mana nanti di sana akan terdapat banyak UKM dari mahasiswa Universitas Bengkulu yang mengisi di sana. Dan juga dari kami juga akan di sana ada bazar mengenai kebudayaan yang kami sebut dengan Poros Budaya. Poros Budaya itu sendiri nantinya ada makanan-makanan khas dari Provinsi Bengkulu, dan juga ada mungkin permainan-permainan tradisional dari Universitas Bengkulu, dari Provinsi Bengkulu seperti itu. Lalu untuk kolaborator yang selanjutnya, kami coba nih berkolaborasi, karena ini ya festival kebudayaan pasti erat kaitannya dengan suatu daerah. Seperti kami coba kolaborasi dengan forum-forum daerah yang ada di Provinsi Bengkulu, khususnya di Universitas Bengkulu, seperti ada itu IMAPA, Ikatan Mahasiswa Papua, ada IKAMAMI, Ikatan Mahasiswa Minang, dan juga ada IMEL, Ikatan Mahasiswa Empat Lawang. Itu kami coba tarik untuk berkolaborasi dengan kami, ingin menampilkan kebudayaan-kebudayaan mereka, seperti yang menampilkan adat istiadat mereka, sehingga mahasiswa Universitas Bengkulu ini mengetahui bahwa
kebudayaan-kebudayaan itu sangatlah beragam dan kebudayaan-kebudayaan di Indonesia itu sangatlah banyak, dan bahwa kebudayaan itu adalah salah satu alat atau salah satu sarana kita untuk tetap bersatu seperti itu. Oke, wah udah panjang lebar banget Kak Faris jelasin, dan mungkin teman-teman udah paham ya, dan mungkin juga ada yang nggak sabar. Sebenarnya Kak, kapan sih pelaksanaannya dan di mana mulai dilaksanakan kegiatan festival kita ini ya Kak? Oke, untuk Saka Fair sendiri ya kita adakan di kampus kita tercinta, kampus Universitas Bengkulu, agar mahasiswa Universitas Bengkulu ini bisa hadir langsung nih kegiatan Saka Fair, bisa menghadiri langsung, bisa melihat langsung bahwa budaya yang ada di Bengkulu dan juga di Indonesia itu sangat beragam. Lalu untuk tanggalnya sendiri nih, di tanggal 9 Desember nanti insya Allah kami akan melaksanakan pembukaan, yang mana nanti akan pembukaannya itu akan kita coba cover kan, akan coba kita bungkus dengan kebudayaan-kebudayaan yang juga penampilan-penampilan dari pengisinya nantinya seperti itu. Lalu untuk lombanya sendiri kita mulai di tanggal 10 Desember hingga tanggal 15 Desember. Jadi untuk lomba ini sendiri pendaftaran itu sudah kita mulai nih di awal bulan ini, sebelum pembukaan. Dari tanggal 1 kemarin sudah kita coba buka pendaftaran, hingga sekarang masih buka pendaftaran nih untuk teman-teman mungkin bisa mendaftar nih di perlombaan seperti itu. Lalu untuk puncak harinya seperti itu, puncak gemilang budaya, malam puncak gemilang budaya itu dimulai dari tanggal 16 sampai tanggal 18 Desember. Dari tanggal 16 sampai tanggal 18 Desember itu adalah bazar, jadi nanti ada bazar modern yang nanti tadi diisi kolaborasi dengan UPT PKM. Lalu di tanggal 18-nya ada namanya itu Malam Gemilang Budaya. Disinilah puncak dari Saka Fair itu sendiri. Jadi di sana ada penampilan-penampilan kebudayaan dari masing-masing forum daerah yang diundang, dan juga ada penampilan-penampilan dari UKM-UKM yang ada di Universitas Bengkulu. Jadi di sana nanti akan sangat syarat dengan kebudayaan isinya seperti itu. Jadi untuk pelaksanaan dari Saka Fair itu sendiri dimulai dari tanggal 9 Desember sampai tanggal 18 Desember seperti itu. Oke, nah udah Kak Faris jelaskan dan rincikan nih teman-teman. Bagi teman-teman yang mau daftar jangan lupa catat tanggalnya. Nah untuk yang terakhir nih, ada nggak sih pesan-pesan yang mau Kak Faris sampaikan selaku ketua panitia kepada penonton sekalian atau teman-teman yang udah nggak sabar mau daftar ke kegiatan Saka Fair ini? Baik. Pesan untuk Sobat Saka ya kita sebut ya, teman-teman sendiri. Sobat Saka, pesan untuk Sobat Saka semua bahwa kebudayaan merupakan perbedaan, tapi bukan merupakan alasan untuk kita berpecah belah. Jadi untuk teman-teman sendiri, untuk teman-teman Sobat Saka sendiri, jadikanlah kebudayaan ini sebagai pemersatu bangsa. Jadikanlah kebudayaan ini sebagai pemersatu kita sebagai mahasiswa. Oke, untuk teman-teman sendiri jangan lupa hadir di acara Saka Fair ini, dan juga jangan lupa ikuti semua rangkaian kegiatannya, ikuti lombanya. Dan mungkin terakhir nih, saya mau kasih jargon atau tagline nih dari Saka Fair 2022. Mungkin Mbak Meza bisa ikuti ya, kita mungkin bisa seperti ini Mbak gerakannya nanti. Sobat Saka. Oh bukan Sobat Saka Mbak. Saka Fair 2022. Saka Fair 2022. Lestarikan budaya, cintai Indonesia. Lestarikan budaya, cintai Indonesia. Oke. Baik, mungkin Sobat Saka bisa lihat ya, Mbak Meza juga bisa ikuti. Saka Fair 2022, lestarikan budaya, cintai Indonesia. Oke, mungkin cukup itu dari saya, Mbak. Oke. Nah, tadi udah dijelasin sangat panjang, dan mungkin teman-teman juga udah cukup mengerti nih mengenai kegiatan Saka Fair, di mana dilaksanainnya, mulai filosofi tema-temanya dan lain sebagainya. Oke, untuk podcast kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Dan teman-teman jangan lupa juga untuk follow akun dari Saka Fair ini sendiri untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Oke, sekian dari podcast kali ini. Saya tutup. Sampai jumpa. Oke, cukup sampai sini podcast kali ini. Sampai jumpa di kegiatan Saka Fair selanjutnya. Sampai jumpa.